Yang HIV. HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4. HIV menghancurkan sel-sel CD4 sehingga melemahkan kekebalan manusia terhadap penyakit seperti tuberkulosis dan infeksi jamur, infeksi bakteri tingkat berat, dan beberapa jenis kanker. Infeksi HIV merupakan penyakit menular seksual atau PMS. HIV menular melalui darah atau cairan tubuh yang sudah terkena virus ini. HIV bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu panjang. Tanpa pengobatan yang tepat, HIV bisa berkembang menjadi AIDS. Sampai saat ini, HIV belum ditemukan obatnya. Namun, penyebaran HIV bisa ditahan dengan berhubungan seksual secara aman dan bertanggung jawab, yaitu menggunakan pengaman dan juga menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Penyebab HIV. HIV adalah sejenis virus yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan kondisi serius yang disebut AIDS. Di samping itu, ada beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyebab HIV. Berikut diantaranya: 1. Bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual serta tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. Yang ketiga, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Yang keempat, transfusi darah yang alatnya tidak stabil. Dan yang terakhir, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Faktor resiko HIV. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Mereka yang sering membuat tato atau melakukan tinnitus. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Gejala HIV, kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Kebanyakan kasus seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksa diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, penurunan berat badan secara gratis atau cachexia atau toksoplasmosis otak. Komplikasi HIV. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit, seperti infeksi oportunistik atau bahkan kanker. Penyakit yang bisa muncul sebagai komplikasi HIV atau AIDS antara lain tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis adalah infeksi paru-paru yang sering menyerang penderitaan HIV, bahkan menjadi penyebab utama kematian pada penderita AIDS. Penderita HIV yang kontak dengan pasien tuberkulosis mungkin akan disarankan untuk menjalani pengobatan dengan isoniazid guna mencegah TBC berkembang. Toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi parasit yang dapat memicu kejang bila sampai menyebar ke otak. Sitomegalovirus adalah infeksi yang disebabkan oleh salah satu kelompok virus herpes. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, dan paru-paru. Penderita HIV atau AIDS bisa mendapatkan tambahan pengobatan dengan valganciclovir atau ganciclovir untuk mengendalikan virus ini. Candidiasis adalah infeksi akibat jamur candida yang menyebabkan ruam pada sejumlah area tubuh. Cryptosporidiosis adalah infeksi akibat parasit yang hidup di dalam sistem pencernaan. Meningitis Cryptococcus adalah peradangan pada selaput otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh jamur. Wasting syndrome
Wasting syndrome adalah kondisi ketika penderita AIDS kehilangan 10% berat badan. Wasting syndrome biasanya disertai diare dan dendam kronis. HIV adalah peradangan pada saringan di ginjal. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada proses pembuangan limbah sisa metabolisme dari tubuh. Gangguan neurologis, meski AIDS tidak menginfeksi sel saraf, tetapi penderitanya bisa mengalami depresi, mudah marah, bahkan sulit berjalan. Salah satu gangguan saraf yang paling sering menyerang penderita AIDS adalah demensia. Risiko terjadinya komplikasi berupa infeksi dapat diturunkan dengan penggunaan antivirus. Selain itu, jika sistem kekebalan tubuh pasien tidak mencukupi, dokter dapat memberikan antibodi atau IVIG dari donor yang sehat. Selain sejumlah penyakit di atas, ada jenis kanker yang dapat menyerang penderita HIV, diantaranya sarkoma Kaposi dan limfoma. Sarkoma Kaposi adalah kanker yang bisa muncul di panjang pembuluh darah atau saluran getah bening, sementara limfoma merupakan kanker pada kelenjar getah bening. Cara pencegahan HIV. Ada berbagai upaya yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain gunakan pemahaman yang baru setiap berhubungan intim, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Kamu bisa bicarakan dengan dokter jika mendapatkan hasil tes positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jika menduga baru terinfeksi atau tertular HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan mengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post exposure yang bisa kamu konsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral.